mengapa forum terbesar di Indonesia yang namanya Forum Kaskus itu sekarang hancur lebur. Nah ini ngeri banget guys. Karena kalau lu orang yang sangat aktif di dunia internet dan lu paham yang namanya dunia investasi di Indonesia, itu banyak gosip dan rumor yang berseliweran. Salah satunya mengatakan begini, Kaskus itu bangkrut karena ada duit yang masuk guys. Nilainya nggak main-main, triliunan. Nah duit ini dikabarkan masuk dari salah satu konglomerat terkaya di Indonesia. Lu penasaran nggak? Kenapa sih bisa forum sehebat sebesar yang namanya Kaskus itu bisa hancur? Kalau lu penasaran, kenapa forum terbesar di Indonesia bisa bangkrut dan apa hubungannya dengan salah satu konglomerat terkaya yang ada di Indonesia? Jangan skip video ini and let's check this out. So teman-teman, video ini kita buat itu sehubungan dengan video pendek yang kemarin kita udah launching berhubungan dengan investasi TikTok senilai ratusan triliun di Indonesia. Nah ketika gue lihat investasi TikTok, kok nyalinya tinggi banget ya TikTok berani invest di negara Indonesia. Nilainya nggak main-main, bukan 1, 2, 3 triliun, tapi ratusan triliun. Itu tentu membuat lo bertanya ya, ada apa dengan market di Indonesia? Market apa nih? Market yang berhubungan dengan media sosial di Indonesia. Berarti gede banget dong. Sehingga kemudian orang asing aja sampai berebut masuk ke Indonesia. Nah gue jadi mempelajari bisnis yang namanya sosial media. Dan mau nggak mau, kalau lu mempelajari bisnis sosial media di Indonesia, lu tidak bisa lepas dari sejarah sosial media di Indonesia yang pertama kali dan paling populer. Itu bukan Facebook, itu bukan TikTok, itu bukan Instagram. Tapi sebuah forum yang sebetulnya sangat simple, sangat sederhana, dan nggak bisa lu posting gambar-gambar seksi atau nari-nari bugil di situ, nggak bisa. Karena memang basicnya ini forum pakai teks. Jadi lu ketikan. Nama forumnya itu namanya Forum Kaskus. Nah ini membuat kita jadi penasaran ya. Kenapa bisa begitu banyak pemain asing muda masuk ke Indonesia? Dan bagaimana nasibnya pemain lokal? Dan itu membawa kita ke video Kaskus ini. Jadi kita akan membahas kisah tentang Kaskus dan bagaimana kita bisa ambil perjalanan dari salah satu kegiatan investasi terbesar di Indonesia sebelum TikTok. Dan teman-teman mungkin belum tahu, jauh sebelum TikTok investasi sosial media di Indonesia, ada grup konglomerat terkaya di Indonesia, sudah investasi juga ke forum yang namanya Kaskus. Nah begini sejarahnya, Kaskus adalah sebuah forum yang diciptakan pada tanggal 6 November 1999 oleh 3 mahasiswa asal Indonesia, yaitu Andrew Darwis, Ronald Stefanus, dan Budi Darmawan di Seattle, Amerika Serikat. Jadi Kaskus ini awalnya dibikin sama 3 orang ini sebagai forum buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, pengen saling komunikasi, saling chatting, saling ngobrol, saling kenalan, walaupun beda kampus atau beda negara bagian, mereka bisa saling sharing di situ ngobrol. So kemudian teman-teman masih ingat nggak, kalau lu bener-bener generasi awalnya Kaskus, pasti tahu dong ya, saking basicnya engine mereka, forum mereka. Zaman itu kalau lu mau posting di Kaskus itu lu udah kayak coder guys. Lu udah kayak programmer. Misalkan gue mau posting bagaimana cara membuat bebek terbang. Nah gue pengen bikin bebek terbangnya di bold, hurufnya tebal, fontnya beda, lebih besar, dan lain sebagainya. Apa yang gue harus lakukan? Gue itu harus ngetik, buka kurung B, tutup kurung B, terus ketik bebek terbang, terus buka kurung, terus kasih garis, slash B, tutup kurung lagi. Nah itu jadi bold. Kalau mau italic, bikin slash I, tutup kurung lagi. Jadi ribet guys zaman itu. Nah itulah membuktikan bahwa apa? Kaskus pada mulanya dibuat, disetting, dan di launching bukan sebagai sebuah perusahaan startup atau sebuah perusahaan yang di mindsetnya menjadi sebuah enterprise besar, enggak. Kalau enggak mereka udah bikin engine sendiri lah, bikin coding sendiri lah, programming sendiri lah. Padahal kan enggak. Jadi memang idenya mulai dari hal yang santai-santai aja. Buat bikin forum saling sharing. Makanya engine-nya pun beli, bahkan mungkin gratis. Nah, siapa sangka ternyata forumnya itu jadi viral, guys. Jadi gede. Bukan cuma untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, guys, yang make itu. Lama-kelamaan ternyata malah laku banget di Indonesia. Di Indonesia juga awal mulanya juga dari forum-forum kecil, forum-forum regional lah. Ada regional Jakarta, regional Malang, regional Jogja gitu. Jadi masing-masing bikin komunitas sendiri. Dan ini yang bikin komunitas Kaskus itu gede. Pada awalnya itu ya, kelahirannya itu ya dari
regional yang spot-spot kecil secara sporadik, mereka kemudian tumbuh jadi besar. Nah, ada kejadian aneh di tahun 2011 atau 3 tahun setelah serangan DDoS ini terjadi ya. Kaskus itu dikabarkan terima investasi dari perusahaan yang namanya Global Digital Prima atau GDP. Nah, orang-orang kalau di dunia startup pasti udah tahu yang namanya GDP itu pasti punya hubungan darah dengan perusahaan rokok yang terkenal di Indonesia yang namanya Jarum Group. Berita ini sempat bikin heboh guys di saat itu. Kenapa? Karena dikabarkan investasinya mendekati 1 triliun rupiah. Jadi lu bayangin di tahun 2011 belum ada yang namanya Gojek, Tokopedia atau apalah. Tiba-tiba ada perusahaan, engine-nya aja nggak jelas, sering kena hack, tapi dapat duit investasi hampir 1 triliun. Yang aneh, itu pendirinya itu kompak bilang tidak. Kami tidak diinvest oleh Jarum. Tidak, kami tidak diakuisisi oleh Jarum. Tidak, saham kami tidak dibeli oleh Jarum. Ya, mereka ngomong itu konsisten tuh, ngomongnya seperti itu. Ya, di belakangan di kemudian hari kemudian terbukti bahwa mereka memang sudah menjual saham mereka kepada GDP ini. Nah, masuknya duit triliunan dari Jarum ini dampaknya itu sangat ekstrim guys. Jadi sebuah perusahaan tadinya engine-nya beli dari orang lain gitu ya, V-Bulletin itu, ternyata mereka udah dapat duit triliunan. Mereka kemudian hire puluhan orang, kemudian jadi ratusan orang. Mereka kemudian berusaha bikin engine sendiri sampai kemudian di tahun 2012 kasus kena serangan lagi, namanya serangan DNS. Jadi mereka harus rubah lagi domainnya dari kaskus.us menjadi kaskus.co.id. Jadi never ending story dengan yang namanya cyber security ini ya barang yang namanya Kaskus ini nih. Nah, banyak hal yang terjadi di sana dan gue mau kasih tahu sama lu analisa kita ya. Sebagai orang yang berpengalaman di dunia investasi dan di dunia startup. Yang pertama, menurut gua, nggak ada hubungannya dengan terima duit besar atau duit investasi Jarum sehingga menghancurkan Kaskus. Itu nggak ada. Tetapi yang ada apa? Perbedaan mindset. Kadang-kadang orang begitu dapat duit banyak, mereka jadi panik, mereka jadi kalap. Banyak pengusaha yang ketika kemudian dapat investor gede, mereka apa? Segera berbondong-bondong rekrut karyawan sebanyak-banyaknya. Segera beli mesin sebanyak-banyaknya. Segera ekspansi secepat-cepatnya. Nah, itu berusaha coba dilakukan oleh Kaskus. Tetapi yang paling ngeri adalah ketika mereka tidak menyadari core dari bisnis Kaskus itu adalah usernya itu sendiri. Jadi alasan pertama adalah tidak memperhatikan pandangan user. Maksudnya apa? Lu kalau jualan permen karet atau lu jualan es krim, lu pasti tahu lu harus penting banget es krim itu enak, orang-orang happy pakai produk lu. Atau lu jualan baju, fashionable, make sense lah. Tapi Kaskus itu terlihat sebagai usaha yang tidak mementingkan kepentingan usernya itu sendiri. Padahal mereka adalah forum, dan forumnya itu UGC, User Generated Content. Artinya apa? Yang bikin konten adalah user, bukan Kaskus yang bikin konten. Jadi ketika kemudian valuasi Kaskus makin tinggi, makin besar, seharusnya mereka sadar. Mereka jadi besar bukan karena Kaskusnya, tapi karena usernya yang bikin konten terus. Ya, ini mindset yang berbeda. Kalau di Kaskus itu usernya tidak dihargai, tetapi kalau lu lihat ya, misalkan kayak TikTok. TikTok itu platform sosial media yang menghargai usernya. Dia tahu yang bikin konten bukan TikTok. Yang bikin konten, yang cari, pikir, puter otak, bikin konten bagus, menarik, itu usernya. Itu namanya bisnis model UGC, User Generated Content. Sehingga kemudian apa? TikTok memfasilitasi kreator-kreatornya. TikTok memfasilitasi user-usernya. Karena gue tahu banyak kenalan gue dapat kiriman kamera dari TikTok. Dapat kiriman lighting dari TikTok. Dapat kiriman baju dari TikTok. Supaya mereka makin giat, makin gigih, semangat bikin konten di TikTok. Luar biasa. Begitupun yang kita lihat kalau di YouTube ya. Atau di Instagram. Mereka diapresiasi ya. Bahkan mereka dapat duit dari platform itu. Nah, di Kaskus boro-boro. Lu bikin konten, lu jadi hot thread, lu jadi TS, lu bikin konten yang bagus, sehingga konten lu dilihat puluhan ribu orang, di-reply puluhan ribu komentator. Buat TS-nya, istilah Kaskus itu TS, orang yang bikin konten itu, orang yang posting pertama kali itu, thread starter. Mereka dapat apa dari Kaskus? Enggak ada. Selama puluhan tahun mereka cuma dapat cendol ijo. Cendol dong kan. Jadi akibatnya tumbuh komunitas-komunitas cendol hijau, pengkolektor cendol. Kalau cendolnya makin banyak, reputasinya makin besar gitu ya. Cendolnya warna hijau, makanya orang bilang namanya cendol. Tapi kalau reputasi lo negatif, lo dapet yang warna merah. Nah, ini yang bikin Kaskus itu makin hancur. Kenapa? Karena user makin lama merasa mereka tidak dihargai. Itu kesalahan besar. Padahal website ini berbasis user, alasan pertama. Nah, alasan kedua, ketika mereka dapat duit besar, mereka kemudian pengen bikin engine baru, engine sendiri, new Kaskus atau apalah. Ternyata perpindahan dari engine lama ke engine baru tidak semudah yang diharapkan. Banyak data yang hilang, banyak postingan yang hilang, banyak thread yang hilang. Akibatnya apa ya? Orang-orang udah males lagi lah, nanti gue kalau bikin lagi, hilang lagi. Hilangnya bisa kena hack, hilangnya bisa karena upgrade engine,
atau apalah. Jadi orang pun jadi males untuk mengenerate konten. Ingat ya, konten yang bikin bukan Kaskus, yang bikin user. Orang-orang udah mengalami serangan DDoS, perpindahan DNS, serangan Brontok, dan kemudian masuk lagi new engine Kaskus, berturut-turut diserang, usernya sendiri diserang. Sehingga kemudian orang males pakai itu. Now, yang paling parah adalah new engine transisi. New engine ini tidak smooth. Engine baru ternyata lebih berat. Engine baru ternyata lelet. Engine baru ternyata iklannya nggak beraturan. Jadi secara UI, lu akan melihat ini benar-benar dikelola asal-asalan lah. Jadi UI UX-nya sangat-sangat tidak enak dan sangat-sangat tidak nyaman. Jadi ini pelajaran buat teman-teman ketika kemudian lu bisa memvaluasi sebuah startup bahwa penting banget loh yang namanya user experience, user interface. Jadi lu kalau inget ya mindset sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang itu mentingin banget kayak Gojek nih, Tokopedia nih, Shopee nih, mentingin banget yang namanya user experience, mentingin banget yang namanya user interface. Nah zaman dulu boro-boro, kalau bisa user sendiri malah dikadalin gitu loh. Nah jadi ini betul-betul pergeseran mindset. Banyak orang bikin usaha mereka nggak kenal siapa user mereka. Nah menurut gue Kaskus kesalahan ketiganya adalah mereka tidak kenal siapa user mereka. Akibatnya ngasal aja pindah-pindah, bikin server, pindah-pindah domain, pindah-pindah DNS, dan lain sebagainya ya. Jadi itu betul-betul tidak menyenangkan menurut gue. Halo guys, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang membahas tentang sekolah saham Benix guys. Kemarin season pertama baru aja selesai nih. And ternyata masih banyak orang yang nggak kebagian tempat guys. Nah buat teman-teman yang belum kebagian dan pengen segera join bersama sekolah saham Benix untuk belajar gimana sih caranya mengevaluasi sebuah saham, gimana sih caranya membaca laporan keuangan khusus untuk pemula, di season 2 ini kita akan luncurkan lagi sekolah saham Benix di bulan Oktober 2023. Kamu bisa langsung segera daftar sekarang juga. Kenapa? Karena bulan ini lagi ada promo diskon 30%. Ya bulan depan udah nggak ada lagi promonya diskon 30%. Di sini kita akan belajar basic investasi, dasar dari segala dasar ilmu investasi saham ala Benix Make Investing, yaitu apa? Fundamental analysis. Dan kita juga akan belajar bagaimana mengevaluasi yang namanya laporan keuangan. Nah jadi ini betul-betul ilmu investasi yang dasar dari segala dasar lah, basicnya lah. Kita nggak akan belajar soal 16 jenis saham, kita nggak akan belajar soal making investing, nggak. Kita akan belajar satu unsur dari making investing yang namanya quantitative investing dalam metode menganalisis secara fundamental. Nah, selain membahas dasar-dasar laporan keuangan, dasar-dasar valuasi harga saham, kita juga akan membahas sesi khusus dengan mengundang pembicara nomor wahid, guys. Kita punya pembicara, kamu tahu, mantan Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Lalu siapa lagi yang akan memberi kamu pelajaran? Orang-orang dari dunia investasi, perusahaan-perusahaan capital, perusahaan-perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, yang sudah kita pilih pembicara yang nomor wahid untuk ajarin kamu. Dan yang paling penting, di season 2 ini kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa dari perusahaan batubara. Lu tahulah orang terkaya di Kalimantan, pengusaha batubara, Haji Sam. Siapa yang nggak kenal? Nah, tangan kanannya nih, kemarin baru aja resign. Kita telepon, lu mau ngajar nggak di sini? Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan batubara dan pengen belajar rahasia batubara, ayo kita interview, ayo kita ngobrol, ayo kita belajar bareng sama tangan kanannya Haji Sam nih. Nah, buat lu yang penasaran bagaimana investasi yang benar, dasar-dasar investasi, segera bergabung di Sekolah Saham Benix, klik link di bawah ini, www.sekolahsahambenix.com, segera daftar untuk dapat diskon 30% ya, khusus bulan ini aja loh. Jangan sampai ketinggalan, sampai ketemu di Sekolah Saham Benix Season 2 di bulan Oktober 2023, segera daftar, jangan sampai ketinggalan. See you guys! Yang keempat adalah kenapa 2014 itu turning point banget ya. Bukan cuma karena mereka rilis New Kaskus Engine itu, bukan. Tetapi karena di situ ada politik guys. Tahun politik, di situ ada pemilu, sehingga kemudian kalau lu ingat zaman-zamannya Kaskus itu terkenal karena ada forum yang namanya berita dan politik. Orang bisa berdebat secara terbuka, bukan hanya terbuka, bahkan brutal, tidak tahu sopan santun dan tata krama. Di forum namanya BP itu, atau mereka juga bisa buka ring tinju di tempat yang namanya Fight Club ya. Kemudian hari berubah menjadi debate club lah atau apalah. Udah gak pernah pakai lagi. Kalau lu lihat di generasi itu ya, tahun 2014, itu brutal banget Indonesia. Sampai bikin geng-gengan juga di Kaskus, ada namanya Panastak, pasukan nasi kotak. Lawannya Panastak apa? Panasbung, pasukan nasi bungkus. Macam-macam. Jadi tergantung lu bela siapa nih presidennya. Apakah lu pro Jokowi atau lu anti Jokowi. Nah, lama-lama orang kan males juga ya kalau sebuah forum itu tiba-tiba terlalu politisir. Apalagi kalau kemudian moderatornya juga tidak profesional. Main ban sana-sini, blokir sana-sini, sama kayak kita. Sering diblokir juga tuh sama forum milik sekuritas di Indonesia. Sering posting di situ tapi sering diblokir juga. Kan males ya. Selanjutnya apa? Dan ini yang paling fatal ya.
dari yang namanya Kaskus. Kaskus itu kebanyakan bikin produk. Memang mereka masanya banyak banget. Akibatnya mereka tergoda ketika mereka punya duit, mereka bikin fintech sendiri namanya Kaspay, Kaskus Pay. Jadi sistem pembayarannya Kaskus. Mereka juga ada bikin e-pulsa. Jadi zaman itu udah ada isi pulsa secara online, yaitu lewat e-pulsa punya Kaskus. Mereka punya lagi platform yang namanya Kaskus Ads, memudahkan orang kalau mau pasang iklan pakai Kaskus Ads. Ada lagi Kaskus Mobile, ada lagi Kaskus Radio dan lain sebagainya, begitu banyak produk lah. Belum lagi kalau teman-teman suka jual beli, mereka bisa lagi pakai namanya Kaskus FJB. Nah, inilah kesalahan fatal Kaskus. Mereka terlalu banyak bikin produk, mereka terlalu banyak bikin services, mereka nggak bisa kelola itu dengan baik, dan akibatnya apa? Ya ujung-ujungnya orang pun akan masih pakai bertransaksi di Kaskus menggunakan metode yang tradisional. Nah, buat teman-teman ya, yang belum tahu, Kaskus itu dianggap sebagai nenek moyang dunia teknologi di Indonesia. Kenapa? Banyak semua hal yang terjadi di Indonesia itu awalnya dari Kaskus dulu. Sebelum lu viral di TikTok, sebelum lu dibilang viral di Instagram, orang dianggap viral zaman dulu itu kalau lu bikin thread, dan thread lu viral di Kaskus. Lu dianggap sebagai raja. Kenapa? Karena semuanya itu bersumber dari Kaskus buat cari informasi terkini, gosip terkini, entertainment terkini, berita politik, entertainment, hiburan, olahraga terkini dari sana. Jauh sebelum ada Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, orang kalau jual beli online yang paling terkenal di zaman itu adalah FJB, Forum Jual Beli Kaskus. Nah, ketika lu jual beli di zaman itu, lu yang ada kalau transaksi online tuh SMS-an atau pakai BlackBerry atau pakai WhatsApp, tektokan sama mereka, bayar dulu transfer ke rekening penjual yang ada di Kaskus, nanti dia kirim barangnya ke lu. Nah, itu namanya ngarep. Kenapa? Karena lu ngarep ketika lu bayar, barangnya dikirim. Sama sekali nggak ada sistem untuk tracking kiriman lu, tracking barang lu. Dan boro-boro, lu pun nggak tahu duit itu beneran nyampe apa nggak ke penjual. Yang ada apa? Akhirnya orang bikin jasa rekening escrow. Rekening escrow apa? Jasa rekening perantara. Jadi jauh sebelum ada GoPay, jauh sebelum ada yang namanya Moka, atau ada yang namanya Mitrans. Dulu ada jasa di Indonesia, mirip Flip kalau sekarang. Dia sebagai rekening penampung, atau kita bilang rekber, rekening bersama. Jadi kalau gue mau beli barang lo, gue takut duit gue udah bayar lo nggak kirim barang, gue akan pilih transfer duit gue ke Mr. Rudy misalkan. Mr. Rudy penyelenggara jasa rekening bersama. Transfer ke Rudy, nanti gue bilang sama Rudy, Pak Rudy tolong dirilis pembayarannya ke penjual kalau barangnya udah sampai di saya. Jadi itu yang dilakukan, jasa rekber. Sangat lama berjalan, sangat besar, sampai kemudian jadi bisnis sendiri, sektor fintech di dalam Kaskus. Akibatnya, lu bisa anggap di sebuah forum yang isinya bercandaan orang hai, tapi ada orang bisa bikin jasa fintech di dalamnya. Nenek moyang dari segala fintech yang ada di Indonesia namanya Rakbar di Kaskus. Jasa rekening penampungan atau escrow atau rekening bersama. Yang paling terkenal apa? Ada Black Panda. Lalu apa lagi? Ada Piggy Bank, ada lagi Sunbank, Lazarus Bank, dan lain sebagainya. So, mereka itu mengelola, memproses uang jual beli di forum FJB. Nilainya nggak kecil guys, bukan cuma ratusan juta loh, tapi sampai miliaran. Nah, ini jadi industri sendiri di Kaskus, sampai saking besarnya transaksi di situ, sampai sempat mereka ditanya oleh Bank Indonesia, lu sebenarnya kegiatan lu apa sih kok rekening bank lu keluar masuk duit terus gitu kan. Karena ada beberapa teman kita juga yang bisnis itu. Tapi kemudian ini jadi buah si malakama buat Kaskus. Kenapa? Karena kemudian lahirlah sebuah rekening bersama yang sedemikian banyak orang pakai, namanya Black Panda. Orang ketika belanja barang di situ, mereka titip duitnya di Black Panda. Ternyata apa? Si Black Panda bawa lari duit itu. Nah, ini kejadian yang sangat heboh, korbannya ribuan orang, duitnya miliaran dibawa kabur. Akibatnya apa? Reputasi Kaskus hancur lebur. Ya, mereka coba bikin itu pulih dengan ciptakan service seperti Kaspay itu, sistem pembayaran Kaskus. Nah, ini pelajaran, sekali lagi pelajaran. Pentingnya cyber security bagi teman-teman yang bergerak di bidang startup. Teman-teman yang terima duit, jual beli secara online di sistem kalian. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi dianggap remeh ya. Kalau zaman dulu, ya orang nggak nganggap user itulah. User itu cuma diperalat lah, jadi sapi peralat. Tapi makin sekarang orang penting itu, makanya ada istilah tadi, UI UX itu penting, user interface, user experience itu penting, bahwa user itu harus bahagia, bahwa user itu harus aman, user itu harus enjoy, itu paling penting sekarang. Itu pelajaran tuh yang sudah diambil dari kasus di Kaskus. Apalagi follower gue banyak banget nih, orang kaya, miliarder, triliuner, follower Benix itu banyak.
Gue sendiri kaget ketemu ada sebuah perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, CEO-nya ternyata follower kita. Perusahaan minyak terbesar di Indonesia ternyata direkturnya juga follower kita. Bank terbesar di Indonesia pun ternyata direktur and komisarisnya follower kita. Jadi ambil pelajaran dari pelajaran Kaskus ini bahwa yang namanya kepercayaan publik itu lu harus jaga. Begitu hilang, lenyap, siap-siap hancur seperti Kaskus. Nggak bisa dianggap enteng. Now, kita masuk ke alasan kelima. Kenapa Kaskus bangkrut? Alasan kelima adalah munculnya kompetitor baru. Kompetitor baru itu apa? Ingat ya, Kaskus itu berperang di begitu banyak lini. Mereka bikin forum jual beli. Siap-siap lu berperang. Di situ apa? Yes, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, ada Shopee dan lain sebagainya yang baru-baru makin banyak bermunculan. Now, lahir pemain baru di bidang FJB bersaing dengan FJB-nya Kaskus. Mereka lebih lincah, mereka lebih gesit, mereka lebih apik, dan mereka lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Makanya pun lebih enak gitu. Jadi jangan salah kemudian forum jual beli Kaskus kemudian ditinggalkan karena orang-orang udah nggak percaya lagi, terlalu banyak penipuan, mereka pun pindah ke Tokopedia atau e-commerce atau marketplace online yang lain. Jadi kompetisi makin banyak. Forum jual beli hancur. Lalu Kaskus apa lagi? Mereka ada kuat di yang namanya berita dan politik. Orang terima update. Ternyata makin kesini, karena isinya makin error juga, karena pertarungan pemilu itu, akibatnya apa? Orang pun akhirnya nggak nyari lagi berita di Kaskus. Sekarang udah mulai banyak website berita seperti detik.com, Kumparan, Kompas, dan lain sebagainya. Orang lebih baik ke sana langsung. Dan segmennya juga udah makin spesifik lagi. Sistem pembayaran Caspay mereka ya udah makin ditinggalkan lagi. Orang udah punya OVO, orang udah punya GoPay. Sekarang bayar udah bisa pakai credit card online. Zaman dulu di Kaskus cuma bisa transfer cek ATM, ketinggalan zaman. Kalah lagi mereka. Dan untuk forumnya sendiri, yang dulunya adalah forum komunitas, forum regional, orang saling interaksi. Ternyata sekarang udah lebih enak tuh untuk berinteraksi pakai WhatsApp group atau berinteraksi dengan forum kalian lewat Facebook, jauh lebih gampang. Nah, buat teman-teman pun yang mau bermain sosial media, ternyata mengalami pergeseran. Tadinya orang itu senang pakai teks, ngetik-ngetik yang namanya Kaskus itu. Makin kesini orang senang bukan lagi teks, tapi ada gambar. Dari gambar naik lagi ke video. Video apa? Ada audio, suara, ada visual, bukan lagi teks. Jadi di semua front terjadi perlawanan. Sosial medianya, Kaskus harus bertarung berlawan Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. YouTube. Di forum jual belinya, harus bertarung dengan Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya. Di forum beritanya, dia harus bertarung lagi dengan teman-teman media online yang udah jauh lebih bagus, lebih cepat dalam bergerak, dan kemungkinan lebih netral juga. Jadi, ini semua menghancurkan genetikanya Kaskus yang sebetulnya dibikin dari kita untuk kita, tetapi makin kesini bukan lagi dari kita untuk kita, tetapi makin terasa ini bukan kita sama sekali. Ternyata Kaskus bangkrut bukan karena Jarum, tetapi karena 5 alasan di depan itu. Dan alasan terakhir yang paling ngeri, yaitu Kaskus tidak berhasil beradaptasi dengan generasi baru. Maksudnya apa, Pak? Generasi lama seperti saya, kita kalau akses tahun 2000-an, semua orang akses Kaskus itu saya jamin mayoritas menggunakan laptop atau komputer PC, that's it. Dan itu yang menjadi core-nya Kaskus ini. Tapi you know what? Selepas tahun 2012, 13, 14, harga handphone makin murah. Bagi generasi saya, sentuhan pertama ke dunia internet bagi generasi saya adalah di warnet, atau di komputer, atau menggunakan kabelan, atau menggunakan kabel Telkom. Yang cuman gak nyampe, berapa? 60 Gbps itu. Yang bunyinya tit gitu, baru lu bisa connect ke internet. Itu generasi kita gitu. Jadi kita connect ke internet itu melalui yang namanya komputer. Tetapi generasi baru, mereka sentuhan pertama ke dunia digital bukan menggunakan laptop, bukan menggunakan komputer, tetapi menggunakan handphone. Dan Kaskus gagal beradaptasi dengan dunia handphone. Nah, ini berkali-kali gue bilang, sekarang udah nggak zaman lagi orang cari informasi harus buka dulu, pencetin PC atau laptop, nggak. Mayoritas orang udah berinteraksi dengan dunia internet melalui handphonenya. Teman-teman kita yang umurnya 17 tahun, 25 tahun, udah nggak mau lagi akses digital itu pakai laptop atau komputer, lu enak pakai handphone lah. Akibatnya apa? Banyak perusahaan yang mobile adaptif, yang lebih cepat masuk ke dunia mobile phone, seperti TikTok, Instagram, Tokopedia, Lazada, segala macam, ya mereka bisa sukses besar. Karena jauh lebih gampang, orang bisa buka internet dari WC. Orang nggak bisa buka PC dari kamar mandi. Orang nggak bisa buka PC sambil tidur-tiduran, sambil nyetir mobil, sambil makan siang. Ya nggak bisa. Tapi, pakai handphone, lu bisa akses semua informasi all the time. Dan sini kita nggak bilang Jarum itu sebagai penyebab sial, penyebab kehancuran Kaskus, enggak. Malah justru sebaliknya. Kalau menurut gue malah kasihan.
menurut gue Jarum kena tipu. Kenapa? Ya lu bayangin, orang investasi duit triliunan sekarang nyungsep hilang. Mungkin cuman tersisa valuasinya nggak nyampe 20% kali dari ketika awal dia invest. Jadi di sini gue merasa korban adalah Jarum. Kenapa? Karena ternyata barang yang dibeli ini tidak sebagus kelihatannya. Karena ternyata Kaskus tidak punya engine sendiri. Karena ternyata V-Bulletin, program social engine yang dibeli, ternyata tidak bisa di scale up. Ternyata holes-nya ada banyak. Ternyata banyak celah-celah security-nya yang bisa dimanfaatkan oleh hacker-hacker. Dan ternyata di era mobile, kalau kita gagal bertransisi ke dunia digital melalui mobile phone, itu adalah kesalahan fatal. Nah, gue udah pernah bilang nih sama salah satu perusahaan besar di Indonesia. Kayaknya ngotot banget gitu kok bisnis pakai website, melulu gue bingung. Ya kita harus perbagus website kita. Kita harus cek berapa trafficnya, berapa orang yang datang ke website kita. Menurut gue nggak masuk akal nih orang. Sampai habis miliaran untuk mengiklankan website mereka. Alhasil apa guys? Sekarang udah masuk tahun ke-6 ya. Perusahaan ini udah bangkrut 2 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya udah nggak ada lagi. Ini yang diajarkan ilmu ketika gue kerja di Tencent. Bos gue selalu bilang, Ben, sekarang pertarungan itu bukan lagi cuma mendapatkan traffic, tetapi bagaimana kita bisa mendapat di slide pertama. Slide pertama apa, Pak? Lu tahu ketika lu pertama kali buka handphone, langsung ada banyak aplikasi di situ. Orang akan slide. Gimana caranya kita bisa masuk slide pertama, Ben? Itu yang jauh lebih penting dan lu harus pikirkan. Karena udah begitu banyak ribuan, jutaan aplikasi game, aplikasi produktif, aplikasi non-produktif. Now the game is not about getting the traffic to your website. Bukan. Gamenya itu sekarang tentang bagaimana aplikasi kamu dipakai banyak orang dan menyenangkan untuk dipakai oleh banyak orang. Nah, pelajaran dari Kaskus ini semoga bisa bantu nih buat teman-teman yang lagi investasi atau lagi berbisnis di dunia startup supaya nggak kejebak dengan mindset lama, tetap ngotot jalan pakai teknologi yang udah jadul, dengan security yang jadul, dengan mindset yang jadul, tidak mau memperhatikan apa kata konsumen. Kaskus gagal mengetahui bahwa konsumen mereka bukan brand-brand yang pasang iklan. Gagal. Konsumen mereka yang sebenarnya raja itu adalah user mereka sendiri yang mati-matian berjeripayah bikin konten yang menarik supaya dilihat oleh banyak orang. Nah, ini kesalahan ini gue lihat akan diulangi oleh salah satu sosial media di Indonesia yang mencoba untuk lahir. Gue yakin akan mati juga dalam 2 atau 3 tahun ke depan karena dia persis tumplek-blek mengulangi kesalahan Kaskus. Ya, buat teman-teman, semoga kamu bisa ambil pelajaran dari video ini. By the way, teman-teman tahu nggak? Tadi kan kita baru bilang, FJB itu mati, forum jual beli Kaskus mati, karena salah satunya banyak kompetitor. Kompetitornya ada Tokopedia, Blibli, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Teman-teman tahu nggak tapi sebetulnya yang punya Blibli itu siapa? Atau kalau teman-teman suka beli tiket pesawat, mungkin beli tiket pesawatnya di Traveloka atau di tiket.com. Teman-teman tahu nggak sebenarnya siapa sih yang memiliki tiket.com? Nah, kalau investor pasti udah tahu. Nah, yang terakhir nih, soal media nih, kan kita ngomong Kaskus sebagai sosial media ya. Lu pasti pernah denger dong, IDN, ada namanya IDN Pictures, ada IDN Times. Lalu tadi kita udah sempat mention portal berita yang namanya Kumparan. Atau mungkin teman-teman pernah denger yang namanya Narasi, yang ada mata Najwa Shihab itu loh. Atau mungkin pernah denger yang namanya Opini.id. Lu tahu nggak? Itu semua. Narasi, Opini.id, Kumparan, IDN. Itu yang punya sama bro. Lu tahu dong siapa yang punya? Menarik nih guys. Lu penasaran gak? Kenapa kok semua konglomerat di Indonesia berebut untuk masuk ke bisnis media? Ada apa nih? Apa yakin lu cuma buat cari cuan? Jangan-jangan ada yang seru nih. Gimana kalau kita bahas di part 2? Kamu setuju atau tidak? Alasan konglomerasi menyerbu bisnis media. Dan apa agenda di belakang itu? Sampai ketemu di part 2 bersama Benix. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Nah teman-teman, lu pasti udah tahu dong maksud video ini. Apalagi inti dari segala inti video ini, kalau lu udah nonton video kita yang abnormal, lu pasti ngerti mindsetnya konglomerasi. Tapi jangan khawatir, gak semua konglomerat itu jahat kok. Nantikan di part 2.